والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur sampai siang hari ini Allah masih titipkan kita amanah umur. Banyak saudara-saudara kita yang sangat ingin sampai umurnya pada siang ini. Setiap hari mereka berdoa, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkanlah umur kami agar kami bisa terus beribadah kepadamu. Akan tetapi ada yang lebih cepat dari doa yang dipanjatkan. Ajal mereka telah datang, takdir yang ditetapkan oleh Allah telah tiba. Kalau sampai siang ini Allah masih hidupkan kita, maka pahamilah Allah hanya ingin menguji siapa di antara kita yang memiliki amal terbaik. Mudah-mudahan kita membawa amal terbaik di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mesti cinta dengan Nabi. Kita harus rindu dengan Nabi, karena Nabi sangat merindukan kita. Kata Nabi, ishtaqtu bi ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat berkata, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Bal antum ashabi, tapi kalian adalah sahabatku. Lalu siapa yang dimaksudkan Nabi dengan saudara? Allazina yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka adalah orang-orang yang mengimaniku, mereka mengamalkan sunnah-sunnahku walaupun mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Begitu diceritakan di dalam kitab sejarah. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Dia berkuasa selama 400 tahun lamanya. Syarqan wa gharban, penguasa tunggal, mulai dari ujung timur sampai ke ujung barat. Semuanya tunduk dan patuh di bawah kekuasaannya. Lalu kemudian Allah utus seorang nabi yang mengajak kepada tauhid, menyembahlah kepada Allah. Lalu apa kata laki-laki ini? Dengan angkuh dan sombong dia berkata, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Ternyata lama berkuasa bisa membuat makhluk merasa menjadi khalik. Lalu kemudian Allah kirimkan seekor ba'udah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menciptakan ba'udah. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah Ta'ala menciptakan seekor nyamuk. Nyamuk masuk ke lubang hidungnya, naik ke batang hidungnya, lalu naik ke otak kepalanya, menggigit otak di kepalanya, sampai-sampai dia merasakan sakit, diambilnya martil, dipukulnya kepalanya sekuat tenaga, sampai orang-orang di sekitarnya berkata, dia adalah penguasa yang gila, sakit yang tak bisa dirasakan lagi, sakit yang sulit untuk diucapkan lagi. Akhirnya penguasa ini pun mati. Sejarah mencatat ia bernama Namrus. Namrus tak mati karena sesuatu yang luar biasa.
Namrud tak mati karena ditimpa batu besar. Namrud tak mati karena disambar petir. Ia mati hanya karena seekor nyamuk. Begitulah cara Allah ingin melenyapkan orang-orang yang angkuh dan sombong di muka bumi ini. Selesaikah dunia ini setelah kematian Namrud? Tidak. Datang lagi generasi berikutnya yang lebih kejam dan lebih canggih. Apa yang ia lakukan? Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia bunuh anak laki-laki karena melawan. Dia biarkan anak perempuan karena tak melawan. Dia bunuh anak laki-laki yang ia lihat dalam mimpinya merenggut mahkota di kepalanya. Dia biarkan anak perempuan untuk melahirkan. Ketika datang seorang nabi mengajak kepada tauhid, apa kata laki-laki ini? Perkataan yang berbeda, tapi substansi makna yang sama. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Ana, aku, rabbukum, Tuhan kalian, al-a'la, yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Al-Quran menyebut laki-laki ini bernama Fir'aun. Bagaimana kematian Fir'aun? Falamma adrakahul gharaqu, ketika Fir'aun tenggelam, air masuk ke mulutnya, masuk ke tenggorokannya, lalu masuk ke saluran napasnya. Anak kecil yang sedang belajar minum, ketika air masuk ke saluran napasnya, dia akan tersedak. Maha suci Allah menciptakan satu makhluk yang bernama tersedak. Fir'aun mati. Musa kecil ketika dihanyutkan sungai, walam wa auhayna ila ummi Musa, ketika kami wahyukan, kami bisikkan, kami ilhamkan kepada ibu Musa, al-arda'i, susukan anakmu. Kalau engkau takut nanti akan ditangkap oleh Fir'aun, falqi fil yammi, maka hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan khawatir. Fa inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan anak ini kepadamu sesuai rencana yang kami kehendaki, dan kami akan jadikan ia salah satu dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Musa, Fir'aun, Musa kecil yang tak ada daya dan upaya, anak bayi dihanyutkan ke sungai, selamat. Fir'aun yang kekuasaannya tanpa batas, hari ini jejak-jejak kekuasaannya masih nampak. Salah satu dari 7 keajaiban dunia, piramid berdiri kokoh di kota Kairo, Mesir, mati. Allah seolah-olah ingin berkata, wahai Fir'aun, jangankan engkau untuk menggenggam dunia, jangankan engkau untuk menangkap Musa, jangankan untuk mengejar Bani Israel, bahkan hanya untuk tersedak saja engkau tak mampu, wahai Fir'aun. Tarikan napasmu, hembusan napasmu, denyut nadimu, paru-parumu, semuanya ciptaan Allah, titipan Allah, semuanya atas kuasa Allah. Seharusnya engkau berkata, la haula wala quwwata illa billah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Mati Fir'aun. Selesaikah dunia ini? Tidak. Datang lagi generasi berikutnya. Datang seorang laki-laki gagah perkasa memasuki kota Mekah. Dia melihat kota Mekah ini bisnisnya menggiurkan. Maka bisnis ini mesti dipindahkan ke kota Nun jauh di seberang Laut Merah, di Afrika, di negeri Yaman. Dia ingin memindahkan Ka'bah ke negeri Yaman. Masuk dia bersama tentara bergajahnya. Gajah tahu Rabbnya, dia tahu Tuhannya. Gajah tak mau bergerak. Didatangkan pawang, segala pawang. Dengan sangat terpaksa gajah ini pun bergerak. Lalu saat itu Abdul Muttalib sebagai pemegang kunci Ka'bah datang ke Ka'bah, lalu berkata, inna li hadzal baiti rabban yahmi, sesungguhnya Ka'bah ini bukan milikku, Ka'bah ini ada Rabbnya, ada yang menjaganya, ada Tuhan yang menjaganya, maka hari ini kuserahkan Ka'bah ini kepada penjaganya. Lalu kemudian fa'arsalna alaihim tayran ababil, diutuslah burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, dilemparkan dengan batu-batu yang dipanaskan dari tungku api neraka, faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu kemudian mereka hancur laksana daun yang dimakan oleh ulat. Tahun itu disebut dengan tahun gajah, Amul Fil, kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dunia ini sebenarnya isinya itu-itu saja. Ada yang datang ke dunia ini bernama Namrud, juga pernah datang bernama Fir'aun, ada juga yang datang bernama Abraha. Lalu hari ini penguasa di banyak negeri belahan dunia hari ini berkata, kami telah membuat satu penangkal gempa, maka sebesar apapun gempa itu, negeri kami tetap kokoh. Akhirnya Allah datangkan ujian, Allah datangkan gempa, Allah datangkan tsunami, Allah datangkan banjir, lalu bangunan-bangunan yang menjuang langit pun hancur berantakan berkeping-keping. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dari beberapa kisah yang khotib sampaikan ini, khotib hanya ingin mengajak kita semua
agar kita sadar diri, tahu diuntung. Kita berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, akan kembali ke lubang tanah, dan akan dimakan oleh cacing tanah. Tak ada yang bisa kita banggakan. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Ta'ala? Tak lain dan tak bukan adalah amal soleh. Kalaulah dulu waktu masih sehat, sebelum berangkat kerja kita ambil air wudhu, lalu kemudian sholat duha 2 rakaat. Kalaulah dulu ketika waktu luang di kantor, kita buka Quran, kita buka iPad, kita buka aplikasi Quran digital, kita pahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kalaulah dulu kita pernah mengajak anak istri kita mendatangi kajian-kajian majlis ta'lim, melangkahkan kaki, malingkan tangan. Kalaulah dulu 2,5% dari gaji kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada panti jompo, kita beli beberapa bungkus nasi kepada panti jompo. Di panti jompo kita melihat orang tua yang sedang menyuap nasi, bergetar tangannya menyuap nasi. Hari itu kita bukan sedang melihat orang tua menyuap nasi, tapi hari itu kita sedang melihat potret diri kita 20-30 tahun yang akan datang. Kemana kita ini? Ke surganya Allah kah? Dengan kenikmatan yang luar biasa kah? Surganya Allah dengan kenikmatan yang luar biasa hanya untuk hamba-hamba yang luar biasa. Salat biasa, baca Quran biasa, sedekah biasa, silaturahim biasa, salawat biasa, mengharapkan syurga Allah dengan kenikmatan yang luar biasa. Ini bukan perimbangan ibadah yang seimbang antara khalik dan makhluk. Hari ini kita satu-satunya tempat yang kita bergantung, tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau gantungkan harapanmu kepada saudara, engkau akan kecewa. Kau gantungkan harapanmu kepada harta akan habis. Kau gantungkan harapanmu kepada jabatan, engkau akan pensiun. Kau gantungkan harapanmu kepada kuasa akan sirna. Maka satu-satunya tempat bergantung kita hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal terbesar kita hari ini bukan pekerjaan. Kalau amal terbesar kita hari ini pekerjaan, maka monyet pun bekerja. Amal terbesar kita hari ini bukan tenaga. Kalau amal terbesar kita hari ini tenaga, maka banteng lebih bertenaga, gajah pun bertenaga. Maka amal terbesar kita hari ini adalah masih ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rasa takut ini terus bersemayam hingga ruh berpisah dari jasad kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Dengan umur panjang ini kita istiqamah dalam menjalankan ajaran agama Allah yang hanif ini. Mudah-mudahan andai ini Jumat terakhir bagi kita, andai ini Jumadil Ula terakhir bagi kita, berhusnuzan kita kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita akan tutup mata kita insya-Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.